Ya, senang sekali kembali bertemu dengan setiap saudara, baik yang di New York, di seluruh Amerika, maupun juga yang di Indonesia. Saya ucapkan selamat tahun baru, dan saya percaya walaupun kita masih bertemu secara virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita, urapan, dan kekeluargaan kita. Dan saudara sekalian, tahun ini Tuhan memberikan kepada kita tema yaitu influence atau pengaruh. Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Dan Anda tahu garam itu berguna, garam itu memberi rasa, garam juga memberi dampak. Di mana, saudaraku, Yesus tidak berkata kamu adalah racun dunia, tetapi dia berkata kamu adalah garam dunia. Dan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang begitu ingin menjadi seorang influencer, seorang yang berpengaruh, baik di sosial media, di politik, maupun juga dalam berbagai area yang lain. Dan Anda tahu, kalau orang menjadi influencer di sosial media, jelas dia akan mengalami sesuatu yang berbeda. Dia akan mengalami dan memiliki begitu banyak follower, di mana kita tahu ada influencer-influencer di mana Instagramnya atau sosial media yang lain, Twitter maupun Facebooknya, ada sampai jutaan follower. Bahkan juga, saudaraku, dia terkenal. Bahkan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia pakai, itu akan menjadi sesuatu tren di mana para followernya akan mencoba mengikutinya. Apalagi ketika dia mungkin potong rambut dan ngecat warna, bukan cuma warna kuning, tapi warna merah hijau, saudaraku. Maka followernya akan dipengaruhi. Bahkan para influencer di sosial media, Anda tahu, itu semakin banyak orang yang like dan juga menjadi followernya, maka dia mendapat begitu banyak, saudaraku, iklan-iklan maupun endorsement-endorsement di mana dia akan dapat gratis barang-barang branded untuk dia pakai. Bahkan akhirnya itu dia foto sehingga membuat sebagai iklan. Dan Anda tahu bahwa banyak orang ingin menjadi influencer. Nah, setiap kita dipanggil Tuhan bukan menjadi garam rumah atau garam dapur, tapi Tuhan mau kita menjadi garam dunia, bukan hanya garam gereja. Artinya kita harus memberi dampak, kita harus berdampak, bukan membawa warna kita sendiri, tetapi membawa warna kerajaan Tuhan Yesus. Sehingga orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita, dan mereka boleh datang melalui hidup kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, untuk kita belajar tentang influence, tentang pengaruh, maka subtema kita bulan Januari ini adalah inside out. Dan kita akan lihat dari hal yang sederhana di sekitar kita. Kita tahu ada yang namanya ayam. Dan ketika ayam bertelur, kita tahu ada telur ayam. Dan setiap kita tahu, ya, telur ayam ini, saudaraku, wow, luar biasa, sungguh berprotein, ya. Dan tahukah Anda bahwa ketika sebutir telur dipecahkan dari luar telur, next, maka telur itu akan menghasilkan, ya, telur ceplok, ya kan, telur apalagi, telur dadar, next lagi telur mie dan sebagainya, yang akhirnya memang bermanfaat bagi manusia, tetapi berakhir kepada mulut kita dan berakhir, maaf, di jamban. Tetapi ketika telur itu, sebutir telur pecahnya bukan dari luar, tetapi dari dalam. Next, maka ternyata, saudara sekalian, akan ada kehidupan yang keluar dari dalam telur tersebut. Next lagi, dan lihat bagaimana kita harus belajar, lihat bahwa ketika suatu ada sebuah kehidupan dari dalam telur yang memecahkan kulit telurnya, maka next akan terjadi kehidupan dan anak ayam lahir dan akhirnya kelak menjadi induk ayam, bahkan bisa bertelur kembali. Nah, tahukah Anda bahwa ayam ini akhirnya berguna
akhirnya bermanfaat. Mungkin bukan hanya telurnya, bahkan dagingnya. Dan saudara sekalian, tetapi bagaimana kehidupan dari dalam telur itu bisa keluar? Ternyata anak ayam ini harus mempunyai cukup kekuatan untuk memecahkan kulit telur yang ada. Nah, saudara sekalian, untuk menjadi seorang influencer bagi kerajaan Tuhan, maka kita ini harus mempunyai kekuatan yang dari dalam diri kita, yang akhirnya bisa memancar keluar, terjadi sebuah breakthrough, sebuah terobosan, sehingga akhirnya menjadi sebuah kehidupan yang berdampak. Siapa mau hidupnya berdampak? Katakan amin. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah inner strength atau kekuatan dari dalam. Nah, saudaraku, di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang influencer yang sangat berpengaruh di zaman Perjanjian Baru, bahkan sampai hari ini. Dari Pak Saulus, seorang pembenci Yesus, lalu ia bertobat, diubah menjadi Paulus, yang akhirnya menggoncang dunia dengan berita Injil. Nah, yang menarik, dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru di Alkitab kita, terdapat 14 kitab, saudaraku, yang merupakan hasil karya tulisan Rasul Paulus, yang merupakan ilham dari Tuhan melalui Paulus. Dan banyak gereja dibangun sampai, saudaraku, ke Asia oleh Rasul Paulus melalui perjalanan misinya. Bahkan Paulus bisa membawa berita Injil Yesus itu sampai ke istana kerajaan Roma. Nah, saudara sekalian, orang ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Orang ini adalah orang yang sangat berdampak. Lihat bagaimana sampai dikisahkan ketika dia dipenjara, saudaraku, oleh Kaisar Roma. Saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata Paulus ini sampai dibelenggu, saudaraku, bersama dengan tentara Roma, sepasangan, supaya tidak lari. Dan Anda tahu, setiap orang yang dibelenggu bersama dengan Paulus, tentara Roma itu akhirnya waktu ganti jaga, ganti tugas dengan tentara yang lain, dipastikan orang itu percaya Yesus. Bahkan sampai akhirnya, saudaraku, begitu banyak orang yang menerima Yesus karena influence, karena pengaruh yang hebat dari seorang yang bernama Paulus. Nah, saudara sekalian, pelayanan Paulus itu penuh dengan tantangan yang berat. Sampai akhirnya dia mati dipancung di kota Roma. Dan kita pernah membaca dalam tulisan-tulisan Paulus, berapa kali dia disesah, berapa kali dia dirajam batu, berapa kali dia mengalami karam kapal, berapa kali dia dimusuhi, dia dipenjara, dia mengalami begitu banyak keadaan yang buruk. Tetapi, saudaraku, yang menarik adalah Paulus berkata dalam sebuah ayat yang terkenal, Filipi 4 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru dulu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo siapapun saudara yang menyaksikan, sama-sama ucapkan lebih keras. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang kita baca dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Yang di tengah, mari baca 2, 3. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ulangi lagi, dengan sekuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. I can do all things through Christ because He give me strength. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bahwa ternyata Paulus ini, kenapa dia seorang yang tahan banting. Dia melewati berbagai macam keadaan yang berat.
dia mengalami begitu banyak permusuhan, dia mengalami begitu banyak aniaya, tetapi kenapa semua itu tidak dapat membuat dia undur dari Tuhan? Hari ini, saudaraku, lihat bagaimana pandemik ini yang sudah berlangsung hampir 1 tahun, ternyata menjadi sebuah ujian, menjadi sebuah sekolah bagi banyak orang percaya. Kita mendengar bagaimana melewati pandemik ini, saudaraku, ada orang-orang percaya yang justru akhirnya mundur dan mulai jauh dari Tuhan. Bahkan kita melihat bagaimana ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang justru akhirnya mengalami kejatuhan, mengalami skandal justru di masa pandemik ini. Dan kita lihat juga, saudaraku, ternyata ada juga orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan yang justru ketika melewati masa-masa sulit ini, semakin keluar sebagai pemenang, semakin melihat, oh bagaimana Tuhan memelihara. Dan saya percaya semua kita juga adalah orang-orang pemenang bersama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Paulus adalah orang yang biasa sama dengan kita. Tetapi, saudaraku, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Saya mempunyai kekuatan, ada sebuah inner strength, ada kekuatan dari dalam, dan ternyata kekuatan dari dalam itu berasal dari Tuhan. Saudara sekalian, saya mendengar ada banyak pelayanan yang goncang, bahkan sampai ada, saudaraku, di Indonesia, beberapa rekan gembala ternyata sampai kehilangan tempat kebaktian mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mampu lagi membayar uang sewa mereka. Sampai akhirnya betul-betul diusir oleh pemilik bangunan atau pemilik gedung. Bahkan juga berapa banyak, saudaraku, orang-orang yang akhirnya mengalami keadaan yang sungguh menyedihkan. Tapi mari kita belajar. Di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan mau saudara dan saya bukan menjadi orang yang lemah, bukan menjadi orang yang gagal, tetapi justru kita berpengaruh karena Tuhan memberi kekuatan buat kita. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar tentang inner strength, kekuatan yang dari dalam. Seperti telur tadi, ketika ada kehidupan dari dalam telur itu memecahkan, dia bisa keluar, dia mengalami breakthrough daripada penghalangnya, yaitu kulit telur, maka terjadi kehidupan yang luar biasa. Nah, Rasul Paulus bisa menjadi influencer sebab ia mempunyai kekuatan di dalam. Dia mempunyai kekuatan yang di dalam. Saya berdoa biar setiap saudara semua juga mempunyai kekuatan yang di dalam. Lihat secara kesehatan, bagaimana virus COVID ini akhirnya, saudaraku, akan menguji kekuatan imun tubuh setiap orang yang terkena. Mungkin selama ini orang berpikir, oh saya sehat, oh saya ini selama ini oke-oke saja. Tetapi ketika orang diizinkan Tuhan melewati, saudaraku, sakit karena COVID, maka, saudaraku, itu akan mengekspos, akan memunculkan bagaimana daya tahan tubuh orang itu sebelumnya yang akhirnya mampu survive atau ternyata justru semakin buruk, bahkan akhirnya meninggal dunia. Nah, seperti air juga, saudara tahu bahwa air itu mempunyai sebuah, saudaraku, kemampuan untuk terus mencari jalan. Lihat bagaimana ketika air, saudaraku, itu ditaruh di sebuah tempat, maka dia akan berusaha terus mencari jalan untuk apa? Untuk terus mengalir. Nah, sama juga anak ayam tadi, dia mempunyai sebuah kemampuan, kekuatan untuk harus bisa breakthrough, untuk keluar dari kulit telur tersebut. Sama juga dengan kepompong. Ketika, saudaraku, ulat itu di dalam kepompong, maka dia harus punya sebuah kekuatan yang cukup pertumbuhan untuk apa? Bisa merobek kulit kepompong, dan dari ulat yang menjijikkan, akhirnya keluar menjadi kupu-kupu yang cantik. Saya yakin kita sedang ada di sebuah masa sulit untuk benar-benar Tuhan mau agar kita bisa alami breakthrough. Dan ini semua dimulai saat kita mempunyai yang namanya inner strength. Keluarga-keluarga juga sedang diuji. Hubungan suami istri
yang biasanya, saudaraku, mungkin seringkali karena kerjaan, jarang ketemu sudah capek, dan sebagainya. Karena masa begini, hampir tiap hari ketemu terus. Akhirnya teruji, ya, jadi semakin jatuh cinta atau semakin cekcok, ya. Dan ternyata Anda tahu, survei membuktikan justru, saudaraku, tingkat kekerasan rumah tangga meningkat di masa pandemik ini. Justru ternyata tingkat perceraian bertambah di masa pandemik ini. Tapi kabar baiknya, tingkat kehamilan juga bertambah terus. Oke. Itu tanda dari keluarga yang semakin harmonis karena semakin kuat di dalam. Dan mari kita belajar, saudaraku. Inilah waktunya kita sebelum berdampak keluar, sebelum kita menjadi berkat keluar. Seperti Yesus berkata, ketika kamu menerima air hidup itu dari dalam dirimu, akan memancar aliran-aliran kehidupan. Jadi harus dari dalam dulu. Bagaimana kita mau sukses di luar, kalau di dalam keluarga kita sendiri kita belum sukses? Bagaimana kita mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, kalau dimulai dari gereja lokal kita saja, kita belum jadi berkat? Bagaimana kita berdampak bagi banyak orang, jadi pemimpin yang berpengaruh, kalau kita sendiri saja belum bisa memimpin diri kita untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Apa yang membuat dia mengalami inner strength, kekuatan yang dari dalam. Saudaraku, ternyata saya mau bagikan ada 3 poin saja. Tadinya saya mau membagikan 30 poin, tapi saya melihat kasihan Pak Akwang nanti. Kalau sampai Pak Akwang akhirnya, saudaraku, tidurnya jam 1 pagi. Nah, rahasia inner strength yang kita belajar. Yang pertama, lihat Roma 8, ayat 35 sampai 37. Saya sengaja pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan, Paulus bilang begini, apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Apakah ada yang dapat mencegah, menghalangi Kristus mengasihi kita? Wow, Paulus sampai berkata, tidak ada. Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya? Ataupun kematian? Ayat 36. Next. Dalam Alkitab tertulis begini, sepanjang hari kami hidup di dalam bahaya maut karena Engkau, Tuhan izinkan. Kami diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Tapi lihat ayat 37, Paulus berkata apa? Tidak. Malah di dalam semuanya itu, kita mendapat kemenangan yang sempurna. Kita mendapat kemenangan yang sempurna. Saya berdoa ini ayat juga menjadi bagian setiap kita. Ucapkan bersama saya, kita mendapat kemenangan yang sempurna. 2, 3. Kita mendapat kemenangan yang sempurna. Oleh karena apa? Oleh Dia, Yesus, yang apa? Yang mengasihi kita. Nah, lihat, saudaraku, ternyata Paulus, saudaraku, dia berkata, dia memastikan, tidak ada yang menghalangi aku dari ketika Tuhan mencintai diriku. Bahkan aku akan mendapat kemenangan yang sempurna. Bukan kemenangan kadang-kadang. Bukan kemenangan separuh-separuh. Kemenangan sempurna. Ternyata semua dimulai dia berkata, karena Dia, Yesus, yang mengasihi aku. Nah, saudara sekalian, kita belajar dari ayat-ayat ini. Yang pertama, ternyata rahasia inner strength yang dimiliki Paulus dan juga harus kita miliki bersama. Yang pertama adalah milikilah kekuatan cinta. On the power of love. Milikilah kekuatan cinta. Saudara sekalian, lihat, cinta itu akan membuat hidup seseorang jadi kuat. Nah, Rasul Paulus, dia mengalami cinta Tuhan yang mengubah dan membakar hidupnya luar biasa. Dan lihat, saudaraku, ternyata tidak secara kebetulan. Saudaraku, bagaimana ternyata Tuhan menjumpai Paulus di depan kota Damsyik dengan sinar yang bercahaya, yang membuat dia silau dan akhirnya buta selama beberapa hari.
Dan lihat bagaimana ini bicara tentang betapa luar biasanya cinta Tuhan. Di mana dalam kata-kata yang Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian akhirnya justru Yesus berkata, aku pilih engkau menjadi alat pilihanku untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tahukah Anda bahwa Paulus memiliki kekuatan cinta? Sama halnya dengan setiap kita. Saudaraku, kita juga kalau mau mengalami inner strength, kekuatan yang dari dalam, yang mampu membuat kita bertahan dalam keadaan apapun, kita juga harus memiliki kekuatan cinta. Ingatlah bahwa cinta itu lebih kuat dari apapun juga. Bahkan dalam kitab Kidung Agung dikatakan, cinta lebih kuat daripada maut. Cinta memberi kekuatan yang luar biasa. Bahkan terkadang di luar daripada akal sehat manusia. Lihat, kalau orang sudah terbakar karena cinta, kalau orang sudah benar-benar jatuh cinta, kalau orang sudah benar-benar merasakan cinta, dunianya berubah. Dulunya di musim salju begini jarang mandi. Sejak jatuh cinta, mandi 3 kali sehari. Biasanya sebelum jatuh cinta, tidak pernah yang namanya pakai parfum, tapi selalu baunya adalah minyak angin dan juga minyak goreng. Wanita seorang gadis sejak jatuh cinta, wow, berubah. Biasanya pakai daster, ya kan? Tapi sejak jatuh cinta, wow, luar biasa. Lihat, cinta itu memberi kekuatan luar biasa. Katakan amin. Cinta itu membuat sebuah bensin yang membakar semangat kita. Nah, Paulus ini berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus. Itu sebabnya dia terus semangat, dia terus mengalami kekuatan, berpengaruh. Kasarannya seperti film Die Hard, ya kan? Ya nggak mati-mati. Bahasa Jermannya mati ne angel, saudara itu. Orang mati-mati, ya kan? Lihat bagaimana melewati apapun juga. Yang saya lihat dalam film Die Hard, musuhnya cuma kena pukulan berapa kali, pasti jatuh dan mati. Tapi lakonnya, saudaraku, dibabak belur, ditembak beberapa kali, nggak mati-mati. Saya berdoa saudara semua juga yang ada bersama kita malam ini, saudara juga seorang menjadi die hard, nggak pernah patah semangat, tidak pernah goyah lewati tantangan apapun juga, yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, lihat, orang dunia saja, kalau sudah jatuh cinta, bahkan sadar dia dicintai, hidupnya luar biasa hebatnya. Saudara, saya mau cerita tentang sebuah pengalaman cinta di China. Tepatnya, saudaraku, Anda tahu ada seorang pria bernama Liu Guojiang, ya, dan juga seorang wanita bernama Su Chaoqin, ya. Nah, saya ceritakan sama saudara, awal kisahnya ketika tahun 1950-an. Ternyata, saudaraku, waktu itu Liu Guojiang ini masih umur 19 tahun. Tiba-tiba karena dia tinggal di tepi sungai, dia mendengar ada orang terjatuh di sungai. Langsung dia menolong. Ternyata wanita yang terjatuh itu adalah Xu Caojin, ya. Wah, apakah salah saya ini? Xu Caojin, ya kan. Dan Anda mengerti, ya ini kurang makan Chinese food ini, saudara. Nah, Anda tahu ternyata, saudaraku, Xu Caojin ini diselamatkan oleh Liu dari sungai. Dibawa, lalu diantar ke rumahnya, dan Anda tahu ternyata, saudaraku, Xu Caojin ini ternyata 10 tahun lebih tua daripada Liu. Ya, dan Xu Caojin ini seorang wanita janda dengan 4 orang anak. Nah, rupanya dari pertemuan itu, saudaraku, Liu ini, Caojian ini tambah lama tambah suka. Mereka jatuh cinta. Dan zaman-zaman tahun 1950-an, kalau seorang pria mencintai wanita lebih tua, itu dianggap sebuah hal yang tabu. Sehingga akhirnya warga desa dari mereka mulai tidak suka, bahkan menentang hubungan cinta mereka. Sampai akhirnya kemudian, saudaraku, kedua orang ini dengan 4 orang anak, akhirnya mereka memutuskan pindah untuk tinggal di pegunungan, di puncak gunung, yang tidak ada penduduknya sama sekali. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata ketika mereka tinggal di sana,
tidak ada makanan yang mereka bawa, dan mereka terpaksa hidup menderita, sampai mereka makan rumput, saudaraku. Bahkan sampai mereka memakan apapun yang ada. Demi apa? Demi cintanya. Dan Anda mengerti, saudaraku, akhirnya ternyata, saudaraku, ketika dalam keadaan mereka tinggal di sebuah gunung yang terpencil dan jarang bertemu dengan orang, saudara, tepatnya akhirnya tahun 2001, saudaraku, 2001, ketika ada penjelajah atau pendaki gunung daripada China mencoba mendaki gunung, saudaraku, daripada gunung yang ada, saudaraku, di Gunung Tan, Kabupaten Jiangxin, China. Ternyata mereka kaget. Mereka menjumpai di ujung gunung itu ada rumah, dan ternyata ada yang tinggal, di mana ternyata, saudaraku, bahkan mereka menjumpai ada anak tangga dari batu yang cukup panjang. Dan next, ternyata, saudaraku, Anda tahu, karena cintanya, maka Liu ini, saudaraku, sejak 50 tahun yang lalu, saudaraku, dia membuatkan istrinya dan anak-anaknya, yaitu jalan dari gunung itu untuk turun ke bawah, supaya tidak sulit. Dan dengan tangannya sendiri, dengan alat yang tradisional, dia buat 6.000 anak tangga selama 50 tahun. Wow, Anda tahu, saudaraku, sampai akhirnya, saudaraku, orang-orang begitu kagum, dan 7 orang anak daripada suami istri ini akhirnya cerita bagaimana orang tua mereka saling mengasihi, tidak pernah mau berpisah. Dan Anda mengerti, sampai akhirnya, saudaraku, pemerintah lokal China menjadikan rumah mereka sebagai museum cinta. Dan juga, saudaraku, anak tangga, 6.000 anak tangga yang dibuat oleh seorang suami bagi istri yang dia cintai, disebut sebagai anak tangga cinta. Wah, keren. Lebih keren daripada drama Korea, saudaraku. Karena ternyata ini adalah true story. Dan Anda mengerti, saudaraku, ternyata pasangan suami istri ini, saudaraku, menjadi keluarga yang betul-betul menunjukkan cinta. Bahkan sang suami, saudaraku, rela dengan tangannya membangun 6.000 anak tangga selama 50 tahun. Next lagi, gambar berikutnya. Dan lihat bagaimana akhirnya kisah daripada suami istri ini menjadi kisah yang heboh bagi warga China, dan akhirnya, saudaraku, bahkan dibuatkan film, sehingga betul-betul kisah ini menginspirasi. Nah, saya ceritakan buat saudara sekalian, bagaimana kalau orang sudah jatuh cinta dan tahu bahwa dia dicintai, maka orang itu akan mengalami keadaan yang berbeda. Saudaraku, apalagi setiap kita bukan cuma dicintai oleh manusia. Ingat, cinta manusia tetap terbatas. Saudara bersyukur kalau punya suami seromantis dan rela berkorban dan setia seperti Liu tadi. Tapi kalau saudara ternyata bukan punya suami tipe demikian, tapi suami yang egois, suami yang tidak setia, tapi tahukah Anda, ada cinta Yesus yang sungguh luar biasa buat kita. Bulan lalu kita merayakan Natal, bagaimana dia rela membuat jalan dari surga turun ke dunia. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya percaya hari ini, saudaraku, kita sadar kita dicintai Tuhan. Ayo pegang dada masing-masing, katakan, saya dicintai Tuhan. Ya, lebih keras lagi, saya dicintai Tuhan. Kalau saudara bersama dengan keluarga Anda atau teman Anda, coba lihat kanan kiri Anda, biar begini-begini, dicintai Tuhan. Walaupun kamu kurang mencintai, tapi aku dicintai Tuhan luar biasa. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Miliki kekuatan cinta. Inilah yang membuat kekuatan dari dalam hidup kita. Dan bagaimana cara memiliki kekuatan cinta? Nikmati cinta sejati dari Yesus. Wow, lihat betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Kristus. Biarlah kita orang-orang kudus dapat memahami dan menikmati cinta Tuhan.
Lihat Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa ibadah, itu karena Tuhan cinta. Pegang lagi, aku dicintai. Amin, saudaraku. Ya, walaupun ada orang mengecewakan saudara, saudara dan saya dicintai. Berikutnya lagi, lakukan segala sesuatu dengan cinta. Aha, kalau saudara kerja karena cinta, seperti Yakub, 7 tahun terasa cuman beberapa hari. Kalau saudara melayani karena cinta, seberat apapun tantangan dalam pelayanan, tidak akan menghentikan kita untuk melayani. Walaupun kita, saudaraku, berkorban dengan luar biasa, tapi karena cinta, lihat hidup kita akan tak dapat terkalahkan oleh tantangan dan kesulitan. Bahkan bungkus hidupmu senantiasa dengan cinta dari Tuhan. Saat dunia, saat orang lain mengecewakan, bisa menyakiti kita, bisa membuat kita tawar hati, tapi dengar baik-baik, bungkuslah hidupmu senantiasa dengan cinta. Jangan izinkan kebencian, jangan izinkan kekecewaan merusak cintamu terhadap Tuhan dan sesama. Setiap kali ada, saudaraku, sesuatu yang betul-betul melukai kita, segera lepaskan pengampunan, alirkan aliran air kehidupan, yaitu aliran kasih dan pengampunan. Kita saja di musim dingin ini, saudara pakai baju yang tebal, ya kan? Dan kita membungkus diri kita supaya kita nggak sakit waktu kita keluar. Nah, hal yang sama hari ini, supaya saudara tidak disakiti, tidak dilukai oleh keadaan dunia, bungkus hidupmu senantiasa dengan kasih Kristus. Kita tidak kemudian jadi kayak Liu dan istrinya tadi, menyendiri mengucil. Tidak perlu. Saudara sekalian, tapi tetap kita di dunia, harus jadi garam dunia. Tapi kita punya kasih Kristus yang membuat kita tetap kuat sampai kapanpun juga. Nah, yang kedua, saudaraku, rahasia inner strength, kekuatan dari dalam yang dimiliki Paulus, yang juga harus kita miliki. Lihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7 dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Yuk kita baca bersama-sama, ucapkan dengan keras, 2, 3. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Ulangi lagi, 2, 3. Sebab kami hidup berdasarkan apa? Percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. We live by what we believe, not by what we can see. Saudaraku, kita harus hidup karena iman, percaya, bukan karena apa yang kita lihat. Nah, yang pertama tadi, miliki kekuatan cinta. Yang kedua, miliki kekuatan iman. Nah, kalau kita mau betul-betul mempunyai kekuatan yang dari dalam, yang membuat hidup kita berpengaruh dan berdampak, miliki kekuatan iman, on the power of faith. Dan kita belajar, saudaraku, bahwa ternyata Rasul Paulus ini bukan hidup karena melihat kenyataan, bukan hidup karena keadaan, bukan hidup karena perasaan, tetapi Rasul Paulus hidup karena iman percaya kepada Tuhan. Tahukah Anda, saudaraku, keadaan bisa up and down. Keadaan bisa berubah-berubah. Kalau iman kita, hidup kita bergantung kepada keadaan, kita akan menjadi korban keadaan. Ingat ada namanya termometer dan termostat. Termometer ternyata hanya mengikuti suhu yang ada. Ketika ditaruh di ketiak kita, kalau hangat, kalau lagi demam, dia akan naik panas. Tapi kalau lagi dingin, dia akan turun dingin. Itu adalah termometer. Tapi kalau termostat, saudaraku, itu ternyata yang ada di AC kita, yang ada di heater kita, yang ada di mobil kita, tombol heater dan AC, yang ada di kulkas kita. Termostat itu justru tidak ikut keadaan. Justru dia mempengaruhi, mengubah keadaan. Ketika cuaca dingin, justru akhirnya udara hangat yang dilahirkan, dihasilkan, dan jadi kita tidak kedinginan. Saat udara dingin, justru dia membuat dia kehangatan. Saat udara panas, dia membawa sejuk. Dan saudara sekalian, mari kita belajar. Paulus berkata,
Aku hidup bukan karena melihat, bukan karena melihat kenyataan, bukan karena melihat keadaan. Hari ini mungkin ada saudara yang berkata, Pastor Lukas, sudah nggak ada jalan keluar lagi bagi masalahku, sudah nggak ada lagi harapan. Lihat bahwa iman itu tidak berdasarkan apa yang kita lihat hari ini. Tapi iman itu bisa melihat jauh ke depan, bahwa ternyata ada rencana Tuhan yang dahsyat. Kekuatan iman sanggup memindahkan gunung-gunung masalah kita. Iman membuat orang mampu bertahan tetap kuat menghadapi apapun juga. Nah, cara memiliki kekuatan iman adalah berdiri teguh di dalam Injil Kristus. Paulus berkata, aku berdiri teguh di dalam Injil Yesus Kristus. Hari ini, saudaraku, banyak orang Kristen, dia tidak berdiri teguh di dalam Injil Kristus. Dia cuma berdiri teguh di atas pengalaman orang lain, di atas kehadiran pendeta, di atas kebersamaan. Tapi mari kita dimanapun berada, kita harus berdiri teguh dalam Injil Kristus. Rahasianya baca Alkitab tiap hari, tapi bukan hanya cuma asal baca, renungkan, dan kemudian aplikasikan, dan lalu praktekkan dalam hidup saudara. Hidupi apa yang kita baca hari itu, maka saudara akan berdiri teguh, berdiri kuat di dalam Injil Kristus, lalu terus bertumbuh melalui kebenaran firman. Izinkan seperti tadi benih daripada anak ayam harus mulai bertumbuh sampai akhirnya saudaraku berhasil memecahkan kulit telur. Saya percaya Paulus berkata, di dalam diri kita sudah tertanam benih ilahi. Sudah tertanam benih ilahi, benihnya Tuhan, DNA-nya Tuhan. Saudaraku, kita tahu, saudaraku, ketika sebuah biji mangga, di dalamnya itu sudah ada DNA mangga. Nggak mungkin tiba-tiba dari biji mangga, lalu kemudian keluar rambutan. Nggak mungkin. Nah, saudaraku, kalau Tuhan sudah menanamkan DNA Kristus dalam diri kita, sejak kita lahir baru, percayalah kita harus menumbuhkan, kita harus mengerami, seperti induk ayam harus dierami, sampai benar-benar seperti ibu yang hamil, soal dikandung, sampai terjadi kelahiran terobosan. Bahkan terus men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata bahwa jangan pernah lalai mempergunakan kesempatan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman. Kenapa? Karena saat kita cerita kebaikan Tuhan, saat kita cerita kebenaran firman, bukan orang lain dulu yang dikuatkan, bukan orang lain dulu yang diberkati, tapi pemberitanya dulu yang dikuatkan dan diberkati. Katakan amin. Miliki kekuatan iman, sebab iman itu muncul karena pendengaran akan firman Kristus. Iman bangkit saat kita benar-benar menghidupi firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Indonesia merdeka itu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi sebenarnya 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 15 Agustus 1945, ada negara tetangga Indonesia juga yang merdeka. Itu adalah negara Korea Selatan. Dan Anda tahu, saudaraku, Korea Selatan ternyata hari ini telah menjadi negara 10 besar terkaya di dunia. Termasuk 10 besar terkaya di dunia. Padahal 130 tahun sebelumnya, Korea adalah negara yang sangat miskin, melarat, dan menderita. Bahkan pada saat-saat itu, gereja tidak ada. Tidak ada orang Korea yang percaya Yesus. Mereka hidup dalam kegelapan, dalam kekerasan. Dan Anda tahu, saudaraku, sampai pada akhirnya, pada tahun 1886, ada seorang misionari dari Wales, Inggris, yang bernama Thomas J. Robert. Orang ini, saudaraku, ternyata adalah orang pertama yang dibawa Tuhan ke Korea untuk menjadi misionari yang membawa berita Injil bagi Korea. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Sebelum saudaraku Robert Jermain Thomas sampai ke Korea, dia tadinya juga misionari untuk China.
dia sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Korea. Dia persiapkan lebih dulu. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Robert Thomas ini mendarat di Korea, tepatnya di Pyongyang, ternyata tidak lama kemudian, Robert ini mati dipancung kepalanya oleh orang-orang Korea waktu itu. Tetapi, saudaraku, sebelum dia dipancung kepalanya, dia minta kesempatan memberikan Alkitab yang dia bawa ke Korea untuk diberikan kepada seseorang. Dan Anda tahu, akhirnya anak daripada si pembunuh, pemancung daripada Robert Thomas ini, mendapatkan Alkitab itu. Dan akhirnya Robert Thomas mati. Walaupun sebelumnya dia sudah diperingatkan oleh banyak teman-temannya, jangan ke Korea. Tapi dia berkata, Tuhan telah memberi aku sebuah iman untuk keselamatan orang Korea. Padahal akhirnya dia mati. Saudaraku, mungkin orang bisa berkata, Robert Thomas, seorang yang mati sia-sia, mati konyol, dia belum sempat memberitakan Injil kepada Korea, tapi dia sudah mati dipenggal. Tapi Anda tahu bahwa iman itu bukan melihat kenyataan waktu itu, tetapi iman melihat jauh ke depan, percaya akan janji Tuhan. Setiap darah martir yang mati bagi Yesus, dimanapun juga, itu tidak akan pernah sia-sia. Seperti darah Habel yang akan terus berteriak untuk keselamatan bagi bangsa tersebut. Dan Anda tahu apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya anak daripada si pemancung kepala Robert ini, akhirnya dia baca Alkitab yang diberikan Robert. Singkatnya, dia menjadi orang Kristen yang pertama di Korea. Dan akhirnya dia jadi hamba Tuhan yang membawa Injil bagi Korea. Dan jelas akhirnya Tuhan juga kirimkan misionari-misionari yang lain buat Korea. Dan Anda tahu, melalui iman dan ketaatan Robert Jerman Thomas, hari ini ada 9 juta orang Kristen di Korea Selatan. Dan ada 45.000 gereja berdiri di Korea Selatan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini percayalah, mari kita beriman, karena iman memberi kita kekuatan luar biasa. Mungkin beberapa saudara berpikir, kita ini kebaktian Zoom, doa Zoom terus. Yang datang juga pasti terbatas, yang lihat juga terbatas. Kayaknya udah capek deh, ngapain Samsung terus. Anda percaya, semua jerih lelah kita, taburan kita, firman, pelayanan kita, doa kita, tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Saya memberi inspirasi bagi saudara, next time bukan cuma mendoakan Indonesia, bukan cuma mendoakan Amerika, doakan pemilik Zoom, supaya pemilik Zoom-nya juga terima Yesus. Amin. Ya kan? Dan saya yakin melalui Zoom berita Injil diselamatkan. Orang-orang bertobat terima Tuhan. Dan mari kita belajar percaya. Hari ini kita belum melihat sampai kapan pandemik ini berhenti. Tapi kita beriman di balik pandemik ini, saudara akan lihat mujizat demi mujizat yang dahsyat dan ajaib. Buktinya di awal tahun, ya, bagi setiap kita yang membayar pajak di negara ini, kita terima stimulus yang kedua. Dan saya mendengar bahwa setelah nanti pelantikan presiden, tanggal 20 Januari, akan ada stimulus lagi yang akan keluar, saudaraku. Orang dewasa dapat 2.000 stimulus. Dan mari kita belajar percaya, di tengah-tengah apapun kondisinya, jangan hidup karena perasaan, jangan hidup karena kenyataan, hiduplah karena iman percaya. Maka saudara punya kekuatan dari dalam yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia untuk kita memiliki inner strength seperti Rasul Paulus. 1 Korintus 16 ayat 17-21. Paulus berkata apa? Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Agaikus. Aku bergembira karena kedatangan 3 orang ini. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang kepadamu, kepada jemaat di Korintus. Ayat 18. Karena mereka, ada Stefanus, Fortunatus, Agius,
Mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Lihat ayat 19. Next. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila dan Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Bagaimana Paulus waktu itu bisa menyampaikan salam daripada jemaat di Asia Kecil, dari Aquila Priscilla. Waktu itu belum ada telepon, berarti Paulus bersama dengan mereka, ya kan? Salam kepadamu, ya, secara berlimpah-limpah. Ayat yang ke-20. Next, salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus, ya. Sementara kita nggak boleh jabatan tangan, kita cium kudus dari sum aja. Ya, ya. Dan dengan tanganku sendiri, aku menulis ini, salam dari Paulus. Wow. Saudara, kita mungkin jarang membaca ayat ini. Jarang dikhotbahkan. Tapi saya mendapati ini hal yang betul-betul penting. Selain kita harus memiliki kekuatan kasih, kekuatan cinta, kekuatan yaitu saudaraku iman. Tapi yang ketiga, kita juga harus memiliki kekuatan hubungan. On the power of relationship. Kekuatan hubungan. Wow. Saudara sekalian, ternyata Rasul Paulus ini kenapa dia tetap menter, tetap kuat melewati apapun juga. Ternyata karena Rasul Paulus membangun hubungan kuat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ingat, salib Kristus adalah vertikal dan horizontal. Ada hubungan dengan Tuhan dan ada horizontal hubungan dengan sesama. Saudaraku, lihat bagaimana yang menarik. Kata hubungan, relationship, itu disebut sebagai networking. Ya, networking. Dan Anda tahu kata networking itu atau jaringan atau jejaring itu dari kata net. Net itu apa? Yaitu sebuah apa? Net, yaitu jala dari berbagai senar, ya banyak senar yang akhirnya dirajut. Sama juga seperti net badminton, seperti net daripada tenis atau juga raket kita untuk badminton, itu akhirnya dirajut, saudaraku. Nah, sama juga jala untuk nelayan, itu juga dirajut. Nah, networking, ya, net, itu penting sekali. Apalagi di zaman sekarang, saudaraku. Walaupun sekarang mungkin kita lagi membatasi untuk keluar ke rumah, ya toh. Tapi yang namanya networking, itu penting sekali, katakan amin. Miliki kekuatan hubungan. Wow, lihat bagaimana, saudaraku, hubungan yang sehat akan memberikan kekuatan. Hubungan yang sehat akan menyegarkan kita. Tadi Paulus berkata, aku berbahagia, aku senang dengan kedatangan orang-orang itu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Mereka menambah apa yang masih kurang, memperlengkapi. Bahkan ada salam cium kudus. Wow, saudaraku, ini merupakan apa? Kekuatan karena hubungan. Dan juga hubungan yang sehat akan memberikan inspirasi. Bagaimana cara membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan sesama. Setia membangun keintiman dengan Tuhan. Ingat, jangan lupakan Tuhan. Oh, yang penting saya punya banyak teman. Tapi kalau Anda lupa hubunganmu dengan Tuhan, amsyong, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan sumber segala-galanya. Yang berikutnya, melayani sesama dengan segenap hati, ya kan? Jadi, saudaraku, siapapun yang kita bisa tolong, tolonglah dengan segenap hati. Bukan karena ada udang di balik panci, ya, tapi Anda lakukan dengan segenap hati. Ada saatnya Anda memberi kata-kata kekuatan, Anda menelpon, Anda WhatsApp, Anda kemudian di sosial media memberi semangat, memberikan pujian. Hari-hari ini ada banyak orang haus pujian, foto pujian, foto pengakuan. Kenapa tidak? Karena gratis. Kasih tahu aja. Tapi tulus loh ya. Jangan bilang, waduh kamu benar cantik kayak Beyonce. Padahal ternyata, saudaraku ya, benar-benar saudaraku seperti ya ada kocan. Jangan. Kalau itu nggak tulus. Tapi kata-kata kekuatan yang lain. Bahkan juga membangun pergaulan yang saling membangun. Saudara sekalian, dengan siapa kita bergaul? Kita akan bisa memprediksi bagaimana masa depan kita. Kalau kita salah bergaul, kita akan mempunyai masa depan yang buruk. Tapi kalau kita bergaul dengan benar,
Kita punya komunitas networking yang membangun kita, membangun iman kita, menguatkan kita, menginspirasi kita. Hidup kita akan beda. Saudara ingat dalam peristiwa Natal, kita nggak lupa kenapa sejak Maria dijumpai oleh malaikat, kamu akan mengandung bayi Yesus. Dan Maria sempat tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi Tuhan? Sebab aku ini masih perawan, aku belum menikah. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Nah, lihat, Roh Kudus itu turun apa? Memberikan benih ilahi. Nah, sama, saudaraku. Percayalah sejak kita percaya Yesus, sejak sudah dipenuhi Roh Kudus, ada benih ilahi yang Roh Kudus tanamkan dalam diri kita untuk menjadi sebuah inner strength, kekuatan baru. Katakan amin. Yang menarik adalah begini, malaikat bicara apa? Bibimu Elizabeth di masa tuanya pun sekarang lagi mengandung. Nah, yang menarik kalau Anda baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ya, dalam NLT itu jelas setelah malaikat itu pergi meninggalkan Maria dengan berita kelahiran Yesus, langsung segera Maria pergi ke rumah Elizabeth. Dan Anda tahu kan di rumah Elizabeth, saudaraku, Elizabeth sudah hamil 6 bulan. Maria baru hamil awal. Dan lihat bagaimana akhirnya waktu Elizabeth mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak dari dalam diri Elizabeth, yaitu Yohanes Pembaptis, penuh Roh Kudus. Dan kemudian ada nyanyian pujian dari Maria, dari Elizabeth. Dan yang menarik, Alkitab berkata, 3 bulan lamanya, saudaraku, Maria tinggal di rumah Elizabeth. Apa yang mereka lakukan? Saling menguatkan, saling mempertajam janji Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Saling membangun. Apa yang mereka lakukan? Tidak saling gosip, saudara, tapi saling belajar. Mereka memuji Tuhan sama-sama. Mereka sharing. Dan Anda tahu ya, ini beda generasi loh. Bibinya Elizabeth itu hamil waktu tua. Saudara, kalau Anda nanti baca, ternyata Sakaria itu sudah tua, 80-an. Maria masih belasan tahun, mungkin sekitar 16 atau 18 tahun. Ini kan generasi beda banget, 80-an dengan belasan tahun. Tapi lihat, komunitas yang membangun, itu bisa jadi jembatan generasi. Tidak ada gap generasi. Anda tahu, Elizabeth yang tua pun diberkati oleh Maria, dikuatkan. Maria pun juga belajar banyak dari Elizabeth. Mungkin juga belajar sama-sama lihat ke Google, lihat ke YouTube, saudaraku. Bagaimana cara melahirkan, bagaimana cara membesarkan anak. Mereka kan sama-sama belum punya pengalaman untuk punya anak, saudaraku. Itu baru pengalaman pertama. Dan Anda tahu, saudaraku, inilah perlunya kekuatan hubungan, kekuatan networking. Karena dengan siapa kita berjejaring, itu akan menentukan apakah kita kuat atau kita akan jatuh. Saudaraku, lihat saudaraku, saya juga belajar. Ya, saya sebagai gembala senior BMC, oleh kemurahan Tuhan, saya memberikan buat saudara-saudaraku sebuah pencerahan. Di mana ingat tentang kedatangan Yesus yang kedua sudah sangat dekat. Dan dalam Matius 25, ayat pertama sampai 13, nanti Anda baca di rumah, Yesus memberi perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Yang menarik begini, saudaraku. 5-5-nya, 10-10-nya ini kan satu komunitas. Tapi 5 bijak, 5 bodoh. Dan Anda tahu, saudaraku, jelas kenapa mereka nggak sendirian, sendiri-sendiri, tapi komunitas, 5-5. Nah, ini menunjukkan di akhir zaman kita nggak boleh sendirian. Amin. Kita harus punya komunitas. Itu sebabnya sebetulnya kita masih tetap punya visi untuk memperkuat dan memperluas BFA, Bethany Family Altar. Tidak cukup setiap jemaat hanya ibadah raya, tapi saudara harus punya komunitas rohani. Ya, saudaraku, untuk apa? Saling menguatkan. Nah, yang menarik begini, tetap yang namanya pemisahan akan terjadi. Ada komunitas 5 gadis bijak yang bijaksana, ada komunitas 5 gadis bodoh yang bodoh. Mereka sama-sama menanti kedatangan mempelai. Mereka mungkin sama-sama orang percaya. Tapi hati-hati, saya berdoa agar kita tidak menjadi 5 gadis yang bodoh, tapi kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang siap sedia waktu Tuhan datang. Katakan amin. Dan
Seringkali kita hanya berpikir tentang cadangan minyak. Tetapi kemarin saya diberikan sebuah pencerahan oleh Tuhan, pewahyuan begini. Apa yang membedakan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh? 5 gadis bijak, mereka sudah mengantisipasi. Mereka sudah memprediksi. Mereka sudah well prepare. Mereka sudah punya plan A, plan B, plan C. Kalau sampai mempelai itu datangnya terlambat, dan ternyata minyak di dalam buli-buli kita habis, maka kita harus punya kesiapan untuk masa depan. Kita harus siap menyongsong di waktu ke depan, walaupun itu waktu yang tidak terduga. Sementara 5 gadis bodoh, komunitas yang bodoh, tidak siap menyongsong masa depan. Waktu mempelai datang terlambat, yang 5 bijak siap, makanya masuk. 5 yang bodoh tidak siap, sibuk beli minyak. Begitu mereka udah baru siap, sudah terlambat, pintu tertutup. Nah, saudara sekalian, mari kita jadi gereja yang tidak jadul. Jadul Anda tahu? Ya, tapi jadilah gereja yang siap menyambut dan menyongsong masa depan. Gereja Tuhan yang relevan. Gereja Tuhan yang up to date. Di mana termasuk kita harus menjadi gereja yang tidak kemudian tertinggal, saudaraku, dengan modernisasi ataupun pembaruan maupun kemajuan-kemajuan yang terjadi di zaman ini. Saudara, setiap kali Anda ke Lancaster, Pennsylvania, saudara pasti tahu kan, selain Anda nonton teater Kristen di sana, Sight and Sound, tapi juga ada suku Emis. Siapa suku Emis? Mereka orang Kristen dari Eropa, Anabaptis. Mereka dianiaya, maka mereka pindah ke Amerika. Tapi lihat, mereka jadi aneh. Kenapa? Karena mereka tinggal di zaman sekarang, tapi mereka menolak kemajuan zaman, kemajuan teknologi, mereka menolak peradaban zaman sekarang, mereka anggap bahwa modernisasi, kemajuan teknologi itu dari setan. Dan itu adalah sesuatu yang duniawi. Kita nggak boleh. Makanya lihat, Anda lihat bagaimana orang suku Emis, ya kan? Mereka nggak pakai make up, bajunya juga kayak bajunya zaman jadul, ya kan? Dan mereka juga masih pakai dokar, nggak mau pakai mobil, ya walaupun agak munafik juga. Kalau mereka pergi ke Philadelphia, jual barang-barang hasil panen, terpaksa mereka naik mobil juga. Nah lihat, mereka nggak mau pakai telepon, padahal di belakang rumah mereka ada telepon umum, saudara ya. Nah, itu kan juga munafik. Nah, gini ya, sebagai gembala, saya mau meluruskan dan memberi pencerahan. Saudara, kita percaya peperangan rohani. Kita tahu bahwa antikris akan menguasai dunia. Tapi mari, kita tidak kemudian jadi paranoid. Dan hati-hati di zaman sekarang, ada banyak teori konspirasi. Ya kan? Oh, COVID ini virusnya ada yang menciptakan, ya. Oh, bahkan ada kelompok yang sudah nggak malu-malu nyebut nama Bill Gates. Bahkan Bill Gates yang membuat ini semua. Bahkan nanti akhirnya dia akan mengeluarkan vaksin. Dan hati-hati, nanti di vaksin COVID itu ada microchipnya, ada nanochipnya. Bahkan nanti kalau sampai swab test itu di cotton budnya, di batang lidi yang ada kapas putihnya, waktu dimasukkan ke hidung, waktu dipatang tak, itu hati-hati nanti ada nanochip yang masuk ke otak kita. Wah, kalau kita nerima itu nanti kita jadi antikris dan sebagainya. Waktu kamu terima suntikan vaksin itu hati-hati, itu ada cairan lucifera, ya toh. Nanti akan membuat tubuhmu dikuasai oleh antikris. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya pertegas. Ingat, memang perubahan zaman, memang kemajuan teknologi, bisa dipakai iblis tidak? Bisa. Bisa dipakai oleh antikris tidak? Bisa. Tapi bukankah kemajuan teknologi juga bisa dipakai Tuhan? Bisa kita pakai seperti gelombang perubahan yang datang, kemajuan ilmu kedokteran yang akan kita pakai seperti pemain selancar. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buktinya komputer kita bisa pakai hari ini untuk jadi berkat.
tapi juga komputer bisa dipakai untuk jadi hal-hal yang buruk. Dan apalagi sekarang, saudaraku, sampai ada yang bilang begini, wih, itu hologram sudah mulai diciptakan, di mana hologram itu orang tidak datang ke tempat itu, tapi seperti di depan orang itu persis. Ya, bahkan Anda kalau tahu sudah ada klipnya kan, sudah ditemukan, itu orang ngomong bahasa Inggris, nanti hologramnya muncul bisa langsung ngomong dalam bahasa Jepang. Nah, wow, hati-hati ini antikris. Hologram itu nanti antikris. Loh, kenapa kita selalu berpikiran sempit seperti itu? Jadilah bukan 5 gadis bodoh yang pikirannya sempit, yang hanya cuma dilihat hari ini. Tapi 5 gadis bodoh bijaksana yang pikirannya terbuka, wawasannya luas, melihat jauh ke depan, mengantisipasi dengan apa yang terjadi. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata saya sudah banyak konsultasi dengan para tim dokter Kristen, anak-anak Tuhan, apa benar sih cairan COVID itu adalah terutama yang produk daripada Amerika, RNA vaksin itu bisa mengubah DNA manusia. Ternyata, saudara, dijelaskan itu adalah genetika rekayasa yang membuat seperti virus COVID palsu, ya. Dan ini sederhana aja ya, supaya Anda tahu. Seorang petinju, sebelum dia bertanding dengan Mike Tyson, kan dia harus cari sparring partner yang seperti Mike Tyson, kekuatannya, pukulannya, gayanya, sebagai latihan, sparring partner. Nah, RNA vaksin itu ternyata adalah kemajuan teknologi kedokteran menciptakan seperti virus COVID. Nah, supaya apa? Waktu disuntikkan ke tubuh manusia, maka prajurit yang dalam di tubuh kita, yaitu imun kita, akan perang dengan vaksin tadi yang merupakan genetika tadi. Jadi itu bukan kemudian genetikanya dari dari ada yang bilang dari rahimnya janinnya bayi lah, itu bohong semua, ya kan? Itu hoax semua. Ternyata Anda tahu itu semua dari apa? Dari genetika yang direkayasa, dari kimia. Dan kemudian nanti setelah sparring partnernya ini mirip COVID, ya, vaksin itu prajurit dalam tubuh kita yang melawan, antibodi kita sudah siap kan? Nah, begitu musuh sesungguhnya virus COVID datang dalam tubuh kita, prajurit kita sudah terbiasa, sudah kuat, sehingga akhirnya tidak berhasil membuat tubuh sakit. Memang vaksin ini belum sempurna, dan semua berkata bukan 100%, tapi masih 95%. Tapi minimal jauh lebih baik untuk membuat prajurit tubuh kita sudah siap kalau ada virus COVID sesungguhnya datang, karena kita sudah latihan dengan palsunya, maka akhirnya prajurit itu sudah akan kuat menghadapi virus yang datang sesungguhnya. Jadi tidak ada namanya antikris, tidak ada namanya, saudaraku, microchip, nanochip, ya, yang ada nano-nano, saudara itu, yang ada makan chip, saudara itu. Nah, jadi saudara, kita harus belajar dengan kemajuan teknologi, tidak kemudian semuanya dari setan. Saya percaya bisa dari setan, tapi kita orang benar diberi Tuhan kuasa menahan yang dari iblis dan membalikkannya jadi kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, sama halnya dengan pemilihan presiden yang rame ini kemarin, ya kan? Kita orang percaya, saudaraku, sebetulnya boleh berdoa, boleh mendukung salah satu calon presiden, silahkan, ya kan? Gereja-gereja mendukung mungkin Trump, enggak ada masalah. Tapi saran saya sebaliknya, gereja itu netral, supaya tidak terlibat politik. Karena saya masih ingat, kata politik itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, dari kata poli dan tix. Poli dan tix itu artinya adalah kutu busuk yang banyak. Jadi politik itu artinya banyak kutu busuknya, saudara ya. Nah, jadi saudaraku, nah kita boleh berdoa minta si presiden ini yang menang, ya toh. Tapi kalau sudah kalah, ya sudah, jangan jadi halu, ya kan. Kemudian nanti kita disebut Kristen kadrun, ya kan. Kenapa nanti kayak ada nenowarismannya, saudara. Waduh, ya kan. Itu nanti kan menyedihkan. Jadi mari kita belajar bukan jadi gadis yang bodoh, tapi 5 gadis yang bijaksana. Saya berdoa
Saudaraku, saya punya mimpi ya. Hologram itu nanti saya mau pakai kalau Tuhan kehendaki, ya kan? Untuk apa? Saya rekaman, ya atau khotbah bahasa Indonesia, langsung bisa keluar hologram saya bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Itali, untuk disebarkan. Waktu yang bersamaan, hologram saya muncul di banyak tempat, khotbah, ratusan ribu orang terima Yesus, ya kan? Sementara saya sendiri waktu yang sama, saya lagi liburan sama keluarga. Kan keren, ya kan? Saya nggak perlu lagi keliling ke Indonesia 5 minggu, kehilangan waktu dengan keluarga jasmani dan keluarga rohani saya di Philadelphia dan di New York maupun di Colorado. Saya bisa pakai hologram. Jadi kenapa tidak kita justru terbuka bagi kemajuan zaman, yang pasti untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya kan? Dulu orang bilang, hati-hati dengan komputer, barcode-nya itu 666. Sekarang semua orang pakai komputer. Hati-hati dengan Apple. Lihat, bentuknya itu bentuknya apel yang digigit satu gigitan. Itu lambang pohon buah pengetahuan baik dan jahat yang digigit oleh Hawa, yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Kalau kamu pakai Apple, nanti sekarang semuanya pakai Apple, sudah tahu ya. Kalau nggak Apple ya jeruk ya atau tomat, sudah ya. Nah, jadi mari kita jadi 5 gadis yang bijak, tetap waspada, tetap percaya peperangan rohani, tetap percaya Yesus segera datang, tapi tetap terbuka, siap dengan perubahan zaman. Jangan takut. Kenapa? Karena sudah dites bahwa semua vaksin COVID, walaupun ada resikonya. Nah, saya anjurkan, kalau saudara memang Jumat depan tidak ada acara yang lain, tapi kalau BMC New York ada acara lain, jangan, prioritas di New York dulu. Tapi kalau Jumat depan tidak ada acara lain, Anda bisa gabung, kita akan buat Zoom khusus untuk membahas, bolehkah orang Kristen menerima vaksin COVID? Dan nanti akan ada narasumber yang kita undang, ada Pastor Rubin Adi Abraham, dan juga ada Dr. Budi Saputra dari Mercy Hospital Philadelphia, dan juga beberapa yang lain yang saya lagi siapkan untuk kita tanya jawab. Dan kita lebih baik dengar dari orang pakar-pakar sesungguhnya, tahu dari Alkitab, tahu dari kedokteran, supaya kita tidak terjebak dengan teori konspirasi. Nah, logika sederhana gini aja deh. Kalau betul Bill Gates yang mengeluarkan virus, dan juga dia yang tahu vaksin itu, jelas Amerika tidak akan kena pandemik. Kenapa? Karena perusahaan Bill Gates juga paling besar di Amerika, yang juga kena dampak ekonomi yang parah. Betul? Lalu, pasti hari ini semua vaksin COVID di seluruh dunia dimonopoli oleh hasil perusahaannya Bill Gates. Make sense nggak? Tapi lihat buktinya, kenyataannya. China mempunyai vaksin. Eropa punya vaksin, ya toh. Kemudian Amerika dan beberapa, bahkan Indonesia pun sudah keluar kerjasama dengan perusahaan lokal farmasi Indonesia. Saya lupa itu namanya apa, Kalbe Farma atau apa, atau Sanbe Farma, kerjasama dengan China, dan kemudian sudah disebarkan oleh Jokowi. Mari Bapak Ibu tetap waspada, kuasa kegelapan, tapi kemudian kita tidak jadi orang yang terhanyut oleh hoax. Mari komunitas yang benar, jejaring yang benar, membuat kita jadi 5 gadis yang bijaksana. Saya berdoa biar kita semua jadi gadis yang bijaksana. Amin. Kesimpulannya, miliki kekuatan di dalam yang membuat kita jadi kuat dan berpengaruh bagi dunia. Rahasia kita punya inner strength. Yang pertama, miliki kekuatan cinta. Yang kedua, miliki kekuatan iman. Dan yang ketiga, miliki kekuatan hubungan. Percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan bisa menanggung pandemik ini, dan kita akan keluar lebih daripada pemenang. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan sebelum kita menerima pengurapan bersama-sama dari Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan minyak saudara, dan kita akan berdoa, kita akan sama-sama menyembah Tuhan lebih dulu. Percayalah bahwa janjinya ya dan amin.